Shalom teman-teman Lumina Gracia, dimanapun kalian berada, aku berdoa dan aku berharap semoga kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Dan seneng banget ya Tuhan masih kasih kita kesempatan lagi dan lagi untuk masih bisa beribadah secara online. Walaupun juga secara online aku percaya bahwa hadirat Tuhan tetap bisa kita rasakan melalui hati kita yang fokus kepada Tuhan. So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Big Duty for Young People, di mana Tuhan mau kita belajar sebagai anak mudanya Tuhan yang punya semangat yang tinggi untuk bisa menerima calling dari Tuhan dan bisa menerima tanggung jawab yang Tuhan kasih ke kita. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 24 bilang, "Ia yang memanggil kamu adalah setia, dan ia juga yang akan menggenapinya." So, jangan takut untuk menerima calling dari Tuhan, dan jangan takut untuk menerima tanggung jawab yang dari Tuhan, karena Dia adalah setia dan Dia juga yang akan menggenapi calling yang Dia berikan kepada kita. So, sebelum kita masuk ke pujian dan penyembahan kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau lagi-lagi telah mengizinkan kami untuk bisa beribadah secara online. Sekarang waktunya kami memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Jamahlah setiap hati kami, jamahlah setiap pikiran kami, supaya kami hanya fokus terpandang hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga akan belajar tentang Big Duty for Young People. Ajarilah kami, perbaharuilah hati kami Tuhan, supaya kami bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa baik bagi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang
milik-Mu Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang indah Tuhan ada atas hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, Ku milik-Mu. Thank you Jesus. Thank you. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu, bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus
Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjamah setiap hati kami di pujian dan penyembahan tadi Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jamahlah hati kami dan pikiran kami supaya kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan menerima firman-Mu dan melakukannya di kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Persekutuan Doa Lumina Gracia. Kita berjumpa dalam persekutuan doa yang sangat berharga saat ini. Oleh karena itu saya mau mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab bersama-sama. Kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari Yeremia pasal 1 ayat 7. Yeremia pasal 1 ayat 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena persekutuan doa saat ini membuat kami dapat bersekutu bersama, menggali, memaknai dan mengenal firman Tuhan agar hidup kami dapat diberkati. Oleh karena itu Tuhan tolong kami yang lemah terbatas untuk dapat dimampukan Tuhan mengerti dan memahami sabda kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan. Maka curahkanlah Roh-Mu yang kudus sehingga hidup kami diberkati dan hikmat itu memampukan kami memahami firman Tuhan. Sertai juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan agar karya firman Tuhan dapat menjadi berkat yang meneguhkan hati, pikiran, dan kehidupan kami. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama Yeremia pasal 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saya senang saya bisa berjumpa secara media digital dengan teman-teman. Saya senang saya bisa menjadi bagian dari kehidupan beriman untuk bisa mengenal firman Tuhan. Tema saat ini bicara tentang big duty for young people. Ada sebuah tanggung jawab yang besar, ada sebuah panggilan dan kepercayaan yang besar yang dipercayakan kepada orang muda. Ini menjadi menarik, teman-teman. Beberapa generasi dianggap menjadi generasi yang lemah. Kalau menurut Renald Kasali, generasi-generasi itu dibilang generasi strawberry. Yang dari luarnya itu indah, tampak menakjubkan, tetapi ternyata dia lemah, dia lunak dan mudah hancur. Katanya sih begitu. Kenapa? Karena ternyata media digital yang luar biasa ini membuat pola hidup berubah, sehingga membuat budaya-budaya instan itu menjadi sebuah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, maka generasi-generasi tertentu, bisa dikatakan juga generasi Z yang ada di dalamnya, dianggap sebagai generasi yang tidak tahan uji. Dianggap sebagai generasi yang mungkin lembek dan rapuh. Makanya kadang-kala ada juga yang menyatakan, dikit-dikit insecure, dikit-dikit anxiety. Itu kata mereka. Tetapi ternyata dalam perkembangannya, kok kalau didalami, tidak selemah itu sebetulnya. Tidak selunak itu, tidak seburuk itu. Bahkan generasi Z bagi sebagian orang dianggap cukup inklusif. Mau menerima perubahan, tidak mudah termakan hoaks, punya energi yang besar, kreativitas yang luar biasa, dan perspektif yang berbeda. Dan justru lebih bertahan di tengah-tengah kondisi yang ada saat ini. Dalam arti bertahan, mudah menyesuaikan diri untuk berubah dengan situasi yang terjadi. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tentu tanggung jawab yang besar tidaklah mudah. Tetapi ternyata sebuah tanggung jawab yang besar ketika telah dipercayakan kepada setiap orang, maka itu adalah waktunya. Yeremia dalam teks yang kita baca, dia dipilih. Bahkan di ayat
Yang kelima, sejak dari awal mula di dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Tuhan mau menegaskan bahwa setiap kita dikenalnya. Setiap kita betul-betul diciptakan dengan tujuan dan rancangan yang indah penuh damai sejahtera. Setiap kita telah diciptakan dan ada di tengah-tengah dunia bukan kebetulan. Setiap kita punya tugas tanggung jawab yang berharga satu dengan yang lainnya. Tandanya, Tuhan mengutus kita masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda. Teman-teman di Prasetya Mulia tentu ada dalam bagian dari rancangan Tuhan yang damai sejahtera itu. Fakultas teman-teman berbeda, lalu sebuah kerinduan, keinginan, dan juga bahasanya favorit terhadap beberapa mata kuliah atau beberapa pola pembelajaran pun berbeda. Atau teman-teman yang mengembangkan sebuah proyek usaha, tentu ada konten-konten proyek usaha yang berbeda-beda. Ada food and beverage, ada juga yang bicara tentang pengembangan software begitu ya dalam media digital, atau tentang periklanan, tentang marketing dan sebagainya. Tentu teman-teman memilih dengan harapan, tapi dalam perjalanannya tentu ada proses yang membentuk teman-teman untuk memilih bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih spesifik untuk teman-teman dapat hidupi. Dan saya meyakini itu adalah bagian dari proses teman-teman ada dalam rancangan damai sejahtera itu. Persoalannya, tentu kegagalan, dianggap lemah, dianggap sebelah mata, dianggap tidak mampu, kadangkala itu menjadi sebuah persoalan yang kita hadapi. Tetapi, teman-teman, percayalah bahwa kamu dipilih dan dipercaya Tuhan. Kalau teman-teman mau melihat dalam Yeremia pasal 1 ayat 10, dikatakan, ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Di bagian awal ayat 10 ini menegaskan bahwa setiap kita dipilih Tuhan. Di tengah-tengah bangsa-bangsa, di tengah-tengah banyak orang, dipilih dengan tujuan yang jelas, dipilih dengan tujuan yang penuh damai sejahtera. Teman-teman, setiap kita sekarang sedang diproses untuk menjadi pancaran-pancaran sinar Kristus dimanapun kita berada. Bagi teman-teman yang mendalami dunia marketing, hidupilah itu dengan sebaik mungkin. Persoalan apakah saya kerja di dunia marketing atau tidak, itu persoalan lain. Tetapi ketika sekarang sedang menggeluti dunia perkuliahan di situ, atau bagi teman-teman yang mengembangkan entrepreneurship dan sebagainya, kembangkanlah dengan baik. Perkara nanti kerjanya di bidang itu atau tidak, itu proses lain. Tetapi ketika sekarang saya ada di tempat ini, ketika sekarang saya dipilih untuk menghidupi fakultas di mana saya ada, maka itu adalah bagian di mana saya sedang berproses dibentuk Tuhan. Apapun yang terjadi, sesedih apapun prosesmu, semenderita apapun, sekecewa apapun, mari bawalah semuanya itu pada Tuhan dan biarkanlah juga karya Tuhan bekerja atasmu. Kita sadar kita penuh keterbatasan, tetapi jangan sampai lupa di tengah-tengah keterbatasan kita bahwa karya Tuhan yang menolong kita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mau saya ajak kita untuk berproses di dalam proses Tuhan. Yang pertama adalah bicara tentang keberanian dan keberserahan. Sebagai orang-orang muda punya keuntungan, yaitu berani mengambil resiko sebetulnya. Karena umur masih panjang. Kalau kita gagal sekarang, paling tidak kesempatan kita untuk mencoba lagi berhasil lebih panjang. Sehingga keberanian untuk mengambil resiko bagi orang muda lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Kenapa? Karena kegagalan itu adalah proses untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Tandanya kita perlu punya keberanian. Kita perlu punya kemampuan untuk berani mengambil sikap. Sebagai orang muda yang punya prinsip dan meyakini bahwa karya Tuhan bekerja di dalam kita. Di dalam keberanian itu, kita juga perlu punya iman yang berserah. Saya sudah melakukan bagian saya, amin. Tetapi biarkanlah juga karya Tuhan bekerja di dalam upayamu yang telah engkau perjuangkan luar biasa. Sehingga upayamu, keterlibatan Tuhan dalam sebuah pemaknaan iman ora et labora menjadi sebuah rancangan yang begitu indah bagi kita. Jangan sampai melupakan itu. Yang selanjutnya apa? Hadapi dan syukuri. Hadapilah persoalan yang terjadi di hadapanmu ketika engkau memberanikan diri untuk mengambil sikap itu.
Jangan khawatir. Tuhan selalu menyediakan jalan bagi engkau yang ada dalam kekalutan dan kebingungan. Sehingga sambil engkau menghadapi persoalan yang sulit saat ini, baik perkuliahan, baik proyek, entrepreneurship, baik ketika engkau ada di tengah-tengah keluarga yang mungkin tidak akur, bagi engkau di tengah-tengah relasi yang tidak akur yang membuatmu terganggu fokus perkuliahannya, hadapilah itu. Karena Tuhan hadir di dalam, seperti Tuhan hadir di dalam Yeremia, Tuhan hadir juga di dalammu untuk menghadapi hal-hal yang engkau takuti atau hal-hal yang mengganggu. Tetapi janganlah engkau takabur. Syukuri juga apa yang engkau miliki sekarang. Syukurilah progres-progres kecil, progres-progres yang nampak, yang memang tidak terlalu besar tetapi nyata ada. Syukurilah itu, karena itu juga terjadi karena perlindungan Tuhan atasmu. Sehingga hadapi dan syukuri adalah proses iman yang senantiasa membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dimurnikan. Dan yang terakhir, alami dan juga nikmati. Melalui keberanian dan keberserahan, melalui sebuah sikap untuk menghadapi yang ada dan mensyukuri yang telah engkau peroleh, maka sebetulnya engkau sedang mengalami karya Tuhan juga. Dan engkau menikmati setiap bukti-bukti pemeliharaan Tuhan atasmu. Sehingga engkau melihat gambaran yang lebih besar, bahwa engkau sedang berproses bersama dengan Tuhan. Big duty for young people. Percayalah, setiap engkau orang muda, Tuhan tidak meninggalkanmu. Setiap engkau orang muda, ada tanggung jawab besar yang membentukmu menjadi pribadi yang berhasil. Selamat hidup dalam proses Tuhan. Selamat memaknai kebaikan Tuhan. Selamat memaknai proses iman yang tangguh, sehingga engkau dimurnikan dan mengalami pemeliharaan Tuhan setiap saat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, teman-teman, gimana tadi? Apakah kalian terberkati? Aku berdoa semuanya bisa terberkati dengan firman Tuhan tentang Big Duty for Young People dan bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke persembahan. Kalian bisa mentransfer ke rekening Lumina Gracia yang tertera di layar kalian, atau bisa juga mentransfer lewat QR Code yang tertera juga di layar kalian saat ini. Dan jangan lupa untuk mencantumkan kode unik berupa 001 di belakang nominal angka yang kalian transfer. Misalnya 10.000 menjadi 10.001 rupiah. Terima kasih teman-teman. Mari teman-teman Lumina Gracia, dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama angkat pujian ini. Mari angkat tangan kita, serukan, Engkau yang memberi kami kuasa Tuhan. Come on, sing it out. Oh, mari tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Teman-teman Lumina, mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan semangat tentunya. Come on, sing it out guys. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Thank you Jesus, karena Kau telah memberi kuasa bagi kami semua Tuhan. Thank you Lord, kami gak takut bahaya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Tangan buat Tuhan Yesus. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah pada malam ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita siapkan hati sejenak. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu selama ibadah DJIF di malam hari ini. Kami juga berterima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dengan luar biasa kepada kami semua yang hadir di sini, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau berkati supaya persembahan kami ini dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong sesama kami yang membutuhkan. Bapa, kami juga berdoa khususnya untuk Bapak Brahmana Duta Dewa yang pada malam ini telah membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan dan pelayanannya. Berikanlah juga ia kesehatan, perlindungan, hikmat kebijaksanaan, damai sejahtera, dan sukacita, agar apapun yang dikerjakan olehnya dapat selalu menjadi berkat dan berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Bapa, untuk firman-Mu yang telah kami dengar melalui Bapak Brahmana pada malam ini, semoga firman tersebut dapat kami renungkan dan tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan juga bimbinglah kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami, karena kami yang hadir di sini yakin dan percaya bahwa hanya dengan izin-Mu lah firman ini dapat kami resapi dan menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan. Kami juga berdoa untuk komunitas kami tercinta Lumina Gracia Community. Pertama-tama kami berterima kasih atas berkat-Mu selama ini sehingga kami dapat bertumbuh bersama dan bersatu dalam iman, pengharapan, serta kasih di keluarga besar Lumina Gracia ini. Kami juga mohon bimbingan-Mu, Bapa, agar kiranya kami semua dapat semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Lalu untuk universitas kami, Universitas Prasetya Mulia, ya Bapa, berkatlah selalu agar Pak semua dapat selalu memberikan terbaik, sekalipun masih berada dalam masa pandemi ini, sehingga apa yang diajarkan dapat tersampaikan dengan baik oleh para fakulti member kepada para mahasiswa. Berkatilah juga baik para FM maupun karyawan yang ada, agar kiranya selalu Engkau berikan kesejahteraan dan segala pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk kami para mahasiswa Prasetya Mulia, kiranya Kau berikan rahmat, kelancaran dalam setiap proses pembelajaran setahun ke depan. Berkati juga ya Bapa untuk para orang tua, semoga selalu Kau berikan kesehatan dan rezeki yang lancar dalam setiap aktivitasnya. Dan terakhir tak lupa kami juga berdoa untuk Indonesia dan bangsa-bangsa yang saat ini sedang bertahan menghadapi situasi sulit di tengah pandemi ini. Berkatilah Indonesia kami ya Bapa, agar kami dapat melalui masa-masa sulit ini hingga akhir. Dan kami yakin Kau pasti telah mempunyai rencana yang indah bagi kami semua. Bapa, itulah tadi doa-doa yang ingin kami sampaikan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Kau berkenan untuk menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, doa-doa ini kami satukan dalam nama-Mu, karena hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh.
Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Dadah. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom Pure People di rumah, balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you Pure People. Mari teman-teman kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mensyukuri sebuah momen berharga saat ini. Ketika kami sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin dipercaya dan menjadi berkat. Oleh karena itu kami menyadari setiap kami memiliki tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang berserah, menjadi pribadi yang bersyukur, sehingga melalui proses itu karya Tuhan sedang memelihara kami sungguh luar biasa. Dan mampukan kami Tuhan agar kami benar-benar dapat memaknai kehidupan di dalam-Mu dan memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Maka kami mau percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, tidak meninggalkan kami, dan setiap proses hidup kami Tuhan membantu kami. Oleh karena itu kuatkanlah kami di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami, di tengah-tengah proyek kerja kami, di tengah-tengah tugas akhir kami. Mampukan kami di tengah-tengah keluarga kami, mampukan kami di tengah-tengah relasi kehidupan kami, agar karya Tuhanlah yang dapat dinyatakan melalui kehidupan kami. Dan juga Tuhan berkati persekutuan doa yang berharga ini sebagai persekutuan doa yang membangun di tengah-tengah proses perkuliahan di Prasetya Mulia, sehingga karya Tuhan dihadirkan di dalamnya. Oleh karena itu kami mau memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Maka terimalah hidup kami. Dan saat ini kami memohon berkat penyertaan dari Tuhan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam hikmat penyertaan Roh Kudus melalui karya pengorbanan Yesus Kristus memberkati kita dalam kehidupan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you teman-teman udah ikut ibadah kita TGIF saat ini, dan jangan lupa next TGIF akan diadakan pada tanggal 8 Oktober mulainya jam 7.30. So jangan sampai ketinggalan,
Dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. See you guys.